Welcome back, Creative People. Ang Malik di sini. Wow, kita ketemu lagi hari ini di hari yang menarik ini. Kita akan berhadapan dengan satu pelaku di salah satu area terbesar dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Area kuliner. Bayangkan, pedagang kaki lima sampai restoran bintang 5 adalah pelaku dari ujung ke ujung Indonesia. Nah, salah satu representasi dari pelaku kuliner yang saya akan undang hari ini adalah Ibu Tangguh. Beliau adalah datang dari latar belakang yang berbeda dari apa yang dia lakukan di industri kreatif, tapi ibu-ibu multi talented. Ya, kita sambut Ibu Ita. Ita, selamat datang di podcast kita. Ya. Terima kasih banyak waktunya, dan rumahnya juga yang arsitekturalnya luar biasa nih, kayak benar-benar di setting kayak kafe ya. Terima kasih. Ini karena memang basicnya kuliner di ekonomi kreatifnya, jadi rumah pun di setting kayak kafe gitu ya. Biar ini serasa lagi di kafe terus. Karena corona jadi. Kebetulan aja memang ini desain suami begitu ya kita ya. Jadi Okay. biar nyaman saja sebetulnya. Oh, I see. Nah, Tita, ini saya dari tadi itu mikir ya, ibu-ibu berani ngelawan preman, itu ceritanya gimana sih, Tita? Ya, begitulah takdirnya memang pekerjaan saya itu memang dihadapkan dengan yang seperti itu. Jadi ya contohnya ya dari sekian banyak nih, dari sekian banyak. Jadi saya pernah ada bikin sebuah minimarket di sebuah daerah kecamatan gitu. Tapi di tempat wisata, di tempat area wisata yang memang membutuhkan warga setempat untuk jadi karyawan gitu. Dan agak susah milih kan kalau kayak begitu ya. Dan memang akhirnya dapatlah teman-teman gitu yang memang remaja-remaja ya, preman-preman yang nongkrong lah di gang gitu. Dan itu pun ada juga yang preman bapak-bapaknya yang datang gitu nitipin. Ya ini kerja di sini mesti gitu. Kayak titipan preman banget gitu ya. Tapi memang mesti dilalui. Jadi ya akhirnya begitulah, berhadapan dengan teman-teman yang luar biasa. Berapa lama tuh Teh sampai kondusif lah ininya itu, minimarketnya? Tidak mudah pastinya. Ada prosesnya segala macam. Butuh ketegasan kita juga pastinya. Nggak mungkin nggak ya. Benar. 1 tahun sih kali. 1 tahun ya? Lumayan lama ya. Wah itu. Kalau training mungkin 3 bulan selesai. Oh ini nggak terus gitu ya, setahunan lah. Setahunan. Kembali ke Teh Ita ini kan lebih banyak kesini-sininya itu bermain di area kuliner. Betul ya. Sejarah untuk gini dulu deh. Dulu pernah bekerja sama orang lain atau tidak? Pernah. Ya. Nah itu enaknya waktu bekerja dengan orang lain tuh apa aja sih enaknya gitu? Saya sih selalu menghargai setiap ini pekerjaan karena kita berangkat dari nol. Memang bekerja sama orang lain pastinya banyak sekali ya pengalaman, rasanya segala macam, dan akan menjadi lengkap rasanya kalau kita untuk bikin usaha, kalau kita pernah bekerja jadi dulu ya? karyawan, betul, sehingga tahu betul apa yang kita harapkan dari sebuah katakanlah perusahaan atau owner itu mestinya seperti apa gitu kan. Benar. Bersyukurlah karena pernah di posisi itu sehingga lengkap gitu kan merasakannya. Itu berapa lama bekerja untuk orang lain? Untuk
perjalanan sih nggak lama sih ya. Ya, Mungkin 5 tahunan 5 sih, tahun. tapi itu pun nggak dalam satu ini ya, Dalam jadi saya satu pernah, company. iya Beda-beda betul, ya? ada, tapi Oke. emang nggak lama sih, Oke. dan itu pun bukan yang di kantor gitu, nggak juga sih. Dan keluar itu bukan gara-gara preman ya? Oh enggak, Oke. preman itu teman saya, Oh, jadi teman sekarang ya? kata Mas Bang, oke. balad saya. Balad ya. Iya betul. Buzzer lah, tim buzzer Iya sekarang ya. betul, benar, saya jujur ya, karena memang Udah sudah saudara ya? sudah Udah tahu kayak saudara ya? potensi mereka luar biasa gitu loh. Katanya sudah sampai mereka dari karakteristik premanismenya itu sekarang udah malah menjadi usaha sendiri Iya ya? betul, Berdiri betul, sendiri ya? betul, membanggakan ya. Iya. Heeh. Artinya dari yang komputer nggak tahu, Jadi tahu. jadi saya coba, sebenarnya karena gini, kayaknya kalau kita kasih tanggung jawab, kita kasih pelatihan yang memang, tapi memang butuh kesabaran, Iya, butuh iya, yang benar-benar. apa ya, itu tadi Hmm. niat yang benar-benar tulus gitu ya, Iya, artinya benar-benar. mau mereka berkembang, Oke. bisa kok, bisa kok, mereka kreatif bikin usaha sendiri sekarang. Sekarang ya, Iya. malah kreatif ya. Betul. Oke. Tapi agak sedikit lompat kalau saya lihat. Iya. Ini Teh ini kan sebenarnya background edukasi nggak ada sama sekali ekonomi kreatif. Cerita sedikit dong, background edukasi tapi malah melenceng jauh banget gitu. Itu Saya ceritanya gimana? pertanian, saya sarjana. Pertanian? Iya, saya pertanian 4. Iya. Oke. Tapi memang bekerja pertama kali di Di area- sebuah resort. Oke. Sebuah resort, walaupun saya bagian mungkin pertaniannya, tapi akhirnya berkenalanlah dengan dunia hospitality. Oh, Ya, seperti itu. oke, Akhirnya ya alhamdulillah ditakdirkan membuat usaha sendiri. Katakan walaupun awalnya kerjasama segala, artinya sudah mulailah dari sejak lulus, mungkin kerja 2 tahun 3 tahun, tapi setelah itu langsung punya usaha Punya usaha sendiri ya? sendiri, betul. Oke. Berpartner lah. Berpartner dulu Ya, awalnya. berpartner dulu, betul, belum sendiri. Oke. Nah, lompatannya kan cukup ekstrim tuh. Bekerja Iya. di resort mestinya sih nyaman ya, Iya. karena resort pasti well paid gitu. Terus keluar bekerja sama partner gitu. Iya. Nah, itu awal-awal membangun chemistry dengan partner, membangun pasar, dan areanya apa waktu itu memulai usaha itu? Waktu di awal sih, ini pengalaman setelah lulus ya. Oke. Setelah lulus saya terus kerja. Jadi saya itu gimana ya, orang yang kalau misalnya ada, oh ini kayaknya bagusnya di sini ada sebuah ini, rasanya lebih banyak actionnya daripada mikirnya gitu, gimana ya. Jadi buat saya melompat dari katakanlah dari karyawan, punya tantangan sendiri ya. Jadi semangat sendiri, beda gitu loh. Dan buat saya pribadi, jam kerja lebih banyak, jam berpikir lebih banyak untuk awal tuh. Sebenarnya malah lebih capek ya kalau usaha sendiri ya. Betul. Tapi kalau di awal sih betul, saya akuin bukan mudah gitu. Tapi pasti merasakan puncak-puncak kejayaannya berpartneran sama orang lain gitu. Itu nah, di momen atau di kondisi seperti apa usahanya itu menjadi makmur gitu. Dan biasanya kalau udah makmur itu kan ada banyak kendala tuh, terutama udah banyak duit saya pengen sendiri atau pecah kongsi gitu, itu gimana tuh? Kebetulan sih waktu itu bukan karena masalah itu. Artinya kalau dari sisi usaha sendiri seru dan segala macam, ada faktor lain aja yang non teknis lah katakanlah, seperti itu. Karena menurut saya sih seni sendiri, berpartner juga, saya sih tidak pernah bilang bahwa mending sendiri aja lagi nih. Enggak, kadang-kadang berpartner itu sinergi yang luar biasa juga gitu loh. Kolaborasinya betul, malah lebih bisa. Betul, karena ya sampai saat ini saya juga ada usaha sendiri, ada yang berpartner, dan dua-duanya menurut saya sih punya keunggulan, jalan saja, betul gitu ya. Iya. Tapi orang kan kadang-kadang keluar dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Itu tantangannya itu terutama dari keluarga, bisa tuh dari lingkungan, terus marketnya juga kan tuh benar-benar harus dipikirin. Nah, itu waktu awal-awal
melakukan lompatan itu gimana? Ya jadi Ada kendala keluarga, lingkungan, terus pasti market. ya. Ya, usaha sendiri itu kan kayak jet coaster kali. Roller coaster ya. Seru gitu kan ya. Seru, kita akan merasakan sesuatu yang di tingginya seru, di bawahnya juga seru gitulah, tantangan sendiri. Tapi saya saya pribadi mendidik diri saya sendiri untuk itu tadi. Gimana caranya kalau terjebak dalam satu masalah, apa ya yang mesti ini? Apa ya? Saya memang berniat. Solutif ya, harus berniat bikin apa ya? Kalau ngelihat kayak gini, saya melatih diri saya sendiri ini dengan sadar loh ya. Saya itu dengan sadar melatih bahwa ini bagus ya kalau gini, dan saya nggak pernah terlalu banyak berpikir ya. Kerjain aja, dikerjakan saja, gitu. dikerjakan saja. Pokoknya gitu. Ide banyak yang bilang ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Mahal, betul. Iya. Berarti Teita ini lebih banyak experience base-nya ya daripada daripada mikirnya gitu mungkin ya. Ya, saya bukan tipe yang ini tuh harus begini dan ada perencanaan pasti nggak mungkin ada. Tetapi menurut saya akan sempurna kalau kita melakukan. Tapi ada ini enggak Teh? Maksudnya sarjana pertanian terus bekerja dan berusaha tidak ada hubungannya secara dominan dengan sekolahnya. Orang tua nyesel nggak sih sekolahin gitu? Enggak ya. Udah balik modal loh orang tua. Saya juga tipe yang menyukai apa yang saya kerjakan gitu. Saya cinta apa yang saya kerjakan gitu loh. Iya, jadi kadang orang lu salah jurusan kayaknya atau apa aja, mungkin juga karena waktu mahasiswa saya sedang berorganisasi. Iya. Senang bikin apapun lah katakan. Sehingga pada saat di dunia pekerjaan saya kerjakan tuh benar-benar enjoy gitu. Jadi apapun yang kesempatan langsung di. Dan mungkin juga karena hal-hal baru saya suka gitu. Hal-hal baru tuh saya suka menjadi sebuah keingintahuan yang sangat tinggi gitu. Tapi dan saya didik sampai sekarang loh, sampai setua ini. Setua ini. Dan itu kayaknya menular ya ke anak atau gitu. Saya tularkan. Artinya spiritnya karena bagus, sayang kalau tidak diwariskan. Betul. Ini ngomong ini, kerjakan aja. Nanti tahu. Iya, benar. Nggak dikerjakan nggak akan tahu. Benar. Iya. Nah, kita mengerucut ke area kuliner. Boleh cerita nggak area kuliner yang pertama kali dibentuk sampai sekarang itu pernah usaha kuliner apa aja ragamnya gitu? Kalau kuliner dimulai dari pertama banget. Ya, minimarket itu tahun 99 lah ya. 99 ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun lebih lah ya. Iya. Dari situ kuliner terus zaman dulu lah kayak gitu. Terus ada saya di Bandung juga. Ada. Itu lebih ke restoran atau cafe saya shop? pegang GM di 3 ini usaha. Terus itu joint venture ya? Kerja itu. Kerja. Tapi akhirnya ada usaha yang udah 8 tahun, itu kafe juga ada di Bandung. Di rentang waktu tersebut saya banyak setup ini ya, restoran dengan pengalaman saya gitu. Dan itu tadi mungkin ide-idenya gitu. Jadi banyak membuat hal baru. Jadi saya ada. Pekanbaru juga ada. Tapi dari situ kan muncul ide untuk bikin usahanya sendiri kan? Betul. Titik mulai usaha full sendiri itu kulinernya kan ada yang jual bolu, ada yang jual talas atau kayak gitu. Ini areanya apa kalau lebih spesifiknya? Saya lebih ke kopi ya. Kopi ya. Akhirnya. Akhirnya saya lebih bikin di kopi. Tapi nggak sok-sokan pinter bikin kopi kan? Ada enggak. Kursus atau ini melewati itu dulu? Ya itu kan suka kopi juga bukan 1 tahun ini. Jadi sejak saya memang mengenal dunia kuliner mungkin ya sekitar 10 tahun lalu mungkin juga ya. Saya suka awalnya sih tuntutan pekerjaan karena memang saya harus mempelajari alatnya, saya harus mempelajari jenisnya segala macam. Akhirnya ketertarikan saya di situ. Terus ya akhirnya bikin sendiri di rumah. Sampai ikut sertifikasi barista. Ya akhirnya saya mau sedikit sebenarnya nambah ilmu, pengen tahu seperti apa ya, walaupun ibu-ibu begini. Waktu itu katanya nggak ada ibu-ibu ya, anak muda semua ya. Ya barista yang keren-keren. Saya ikut.
yang udah lulus. Tapi jadi lebih percaya diri saja dan lebih memacu saya untuk lebih bikin sesuatu yang baru lah. Gitu. Industri kuliner ini kan high investment atau investmentnya tinggi, resikonya tinggi, tapi juga keuntungannya atau high risk high profit gitu. Maksudnya resiko tinggi, profit tinggi gitu. Bener nggak sih pepatah atau asumsi orang kayak gitu? Ini dari kacamata saya pribadi. Iya. Saya sih nggak terlalu harus ini ya. Berarti itu nggak terlalu high risk, high profit, bukan usaha ya, yang high investasi, nggak mesti investasi tinggi lah katakanlah gitu. Okay. Karena saya juga banyak bantu teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Saya bantu dari sisi ide dan segala macam. Dan itu berasal dari rumahan. Yang menurut saya sih investasinya sekarang malah lebih juga berkembang. berkembang, bagus gitu loh. Jadi apalagi ibu-ibu ya, multitasking ya. Jadi kadang-kadang apa ya, ini keadaan, kebutuhan sehingga ide berkembang. Tetapi ada juga yang memang dalam posisi yang memang nyaman juga, tapi idenya juga banyak. Dan berarti kalimat high risk high profit itu tidak saya serta-merta dan saya agak menakutkan ya dengernya. Kalau untuk saya ya, jadi saya melihat bahwa dengan investasi yang ini asal kita tekun, tangguh di situ, lama-kelamaan. Nah, selama COVID ini kan orang yang punya restoran, warung pinggir jalan, itu kan, saya ngelihatnya juga inilah ya. Betul. Kita sama-sama merasa semoga lebih baik lah ya ke depannya. Nah, solusi rumahan untuk yang dari punya tempat dan harus ditutup, terus ngerjainnya di rumah itu masih memungkinkan nggak sih? Oh masih banget ya. Saya faktanya terjadi dengan saya dan teman-teman. Artinya saya punya komunitas di situ yang memang berpikir kreatif pada saat kondisinya tuh seperti ini gitu kan, dan itu bisa kok gitu loh. Artinya beruntunglah di usaha kecil ini karena langkah kita itu lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel ya. Ide kita lebih cepat bisa bisa diwujudkan dan itu bertahan. Saya sih bertahan. Kalau dari sisi makanan atau minuman, mana yang lebih bertahan di industri kuliner selama COVID ini? Dua-duanya saya sih belum ini secara data, tapi yang dialami sendiri bagaimana? Saya jual kopi aja selama COVID malah meningkat penjualan saya. Itu minuman ya. Minuman. Tapi kalau makanan udah dicoba juga atau? Makanan ya paling kayak di rumah anak-anak coba jualan segala macam. Ada aja ya. Based on gitu. order mungkin ya. Betul, based on order karena kita cari ya itu tadi. Kalau bisa loose-nya dipersedikit jadi ya. Dan menurut saya sih sekarang model seperti itu meminimalkan kerugian dan segala macam, semakin pintar lah mensiasati kondisi. Di setiap usaha itu kan ada suka dukanya. Sukanya mungkin banyak yang sudah sudah mendapatkan pelajaran lah dari mana-mana. Dukanya nih dari sisi Tete sendiri, dukanya yang paling dalam tuh di usaha ini apa gitu? Dan solusinya apa? Maksudnya di usaha sendiri kayak gitu. Terutama di kuliner. Di kuliner ya. Yes. Ya memang pada saat kita tidak dibeli kan itu pastinya pastinya. Cuman sepanjang kita punya semangat, ya itu tadi saya selalu bilang bahwa kalau usaha sendiri itu harus galak dengan diri sendiri itu lebih galak. Karena kita nggak punya atasan. Saya selalu bilang ini bahasa saya aja, saya tuh lebih galak loh dengan diri saya sendiri dibanding saya dengan katakanlah karyawan atau dengan ini. Karena apa? Ya siapa yang mau bilang, ayo cari ide lain, ayo cari menu lain, cari varian lain, coba platform sini media sosial yang ini, itu kan artinya terus benar-benar harus fight sendiri. Betul, tapi saya yakin karena bukan yakin teori, saya melakukan itu tadi saya bilang, tuh Allah tuh sayang sama kita. Kalau kita berusaha, kalau kita berusaha dikasih kemudahan. Tiba-tiba ada order mendadak, ini sekian ratus botol, ini sekian ini gitu kan. Kalau nggak laku itu kan biasanya ada banyak sebab. Produk kita kalau nggak laku meskipun kita bilang bagus. Nah, terus
penjualan jadinya nyusut banget. Iya. Nah itu kan kadang bingung kan sebagai pengusaha itu. Saya pikir produksinya udah bagus, Iya. tapi kok nggak ada yang beli gitu. Nah pernah ngalamin momentum kayak gitu? Pernah, tapi tidak apa ya, enggak yang berlalu-lalu dan Nggak lama di berlalu-lalu posisi ya. itu ya. Oke, oke, Misalnya oke. pernah jual sesuatu dan Mhm. itu kok ini ya. Tetap ya kita sebagai orang yang berpikir, lihat lah ya Mhm. pesaing kita apa, orang Hmm. lain melakukan apa, Oke. ya riset kecil-kecilan lah. Oh, oke, Artinya oke. selain kita memang belum rezeki, katakanlah itu kan bahasa Iya, iya, iya. ini iya, ya, iya, iya. tapi tetap kok saya selalu melakukan Mhm. ini apa, katakanlah analisa lah. Analisa, ya. Orang jualan apa, jadi kita kenapa nggak ini, Oke, kenapa nggak oke. laku, lihat kompetitor lah katakanlah, kita tetap Oke. dilakukan. Tapi menciptakan tren atau mengikuti tren? Ada beberapa saya bikin origin bener-bener Oke, ya, yang menciptain tren ya. ciptain gitu, Hmm. artinya tuh apa ya, di usaha yang lain gitu bener-bener ini mesti ada yang begini, mesti ada seseorang yang melakukan ini nih, kayaknya ini akan disukai orang gitu loh, Oke, akan oke. dibutuhkan orang ini tuh Oke, gitu. oke. Selain katakanlah ya tidak, orang saya suka apa ya, kalau mengikuti ya orang jual itu ya kita juga jual dengan bentuk lain, apakah itu mengikuti atau tidak saya nggak tahu tuh. Iya, iya. benar, Gitu benar, kan, benar. tetapi dengan misalnya warna yang berbeda atau apa. Nah, satu pertanyaan yang agak sedikit spiritual based. Maksudnya begini, kan bisnis itu ada yang bilang kalau kita memberi, kita banyak akan menerima kembali. Nah, COVID ini kan momen orang sebenarnya pada banyak menahan gitu. Nah, ada program-program ke masyarakat sekitar sini nggak yang dilakukan, yang mungkin bisa dicontoh sama ibu-ibu lain dengan keilmuannya Teh Ita ini, yang dibagi itu apa sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya gitu. Oke. Saya coba persempit di area pas lagi pandemi ini ya. Jadi memang apa ya, saya ini juga dengan teman-teman, tetapi saya pribadi pun selalu bilang support apa usaha teman kita gitu ya. Jadi oke. betul. Kalau selain kita membeli produknya, kita seperti memberikan semangat. Oke. Tapi saya pun action, misalnya memperbaiki apa tampilan iklannya. Saya coba bantu di situ, saya coba bantu di visualnya gitu. Oke. Artinya benar-benar dalam rangka yuk support, yuk kita apa tangguh sama-sama gitulah, seperti itu. Dan saya yakin ya, saya sering dikritik sama anak saya, mama ini beli buat apa atau apa. Saya bilang saya support teman jualan apa, karena orang kalau dibeli itu semangat gitu loh. Benar. Nah kadang kalau udah semangat kita kasih masukan lebih diterima gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau bagus misalnya juga ya, berarti kita iya. ini buat pelaku ekonomi kreatif terutama di kuliner, creative people, jangan ragu untuk beli produk teman. Iya, betul. Karena kita tidak pernah tahu teman lagi benar-benar berusaha, dan kalau tidak ada yang beli bisa down gitu ya. Jadi karena ya itu tadi support, apalagi kalau kita punya keahlian, punya sesuatu yang bisa kita bantu, kenapa tidak? Allah tidak akan pernah tidak mencatat, dalam artian saya juga mengerjakannya di dalam rangka ini ya. Benar. Tapi artinya kalau saya misalnya jualan saya laku atau saya dibilang ini berkah karena mungkin saya apa dalam artian inilah support saya gitu loh gitu. Jadi Allah sayang sama saya gitu. Ya itu penting buat saya. Dan faktanya, jadi saya nggak cerita bahwa ini akan faktanya memang sekarang terjadi. Pada saat pandemi begini kita saling support dagangan teman-teman kita dan segala macam, ekonomi berputar loh. Ya. Atau enggak kita menyemangati teman yang punya ide yang agak ragu-ragu untuk memulai. Saya pribadi sendiri, ayo nggak apa-apa ini. Tapi namanya orang mau usaha, tapi kan ini mending ini kerjain aja dulu, ntar juga ketahuan mana yang kira-kira nyaman atau apa. Dan itu memang saya lakukan gitu. Jadi senang lah gitu sama teman-teman seperti itu gitu loh. Nah ini ke milenial, mereka ini kan orang yang pengen instant result gitu. Saran buat mereka kalau mau usaha kuliner, anggaplah dengan kondisi sekarang dari rumah bisa ngerjain. Iya. Apa yang mereka lakukan
terus bagaimana memarketinginnya? Iya. Walaupun sekarang kaum milenial tuh lebih jago ya. Saya lihat ya di berbagai apa ya yang saya baca gitu kan. Tetapi kan tidak semuanya mendapat peluang yang sama. Gitu. Menurut saya sih ada beberapa juga teman anak-anak saya yang ini. Ya bikin sesuatu, masalahnya kan mereka selalu nggak fokus ya. Oh, oke. Gampang ini ya. Menurut saya sih fokus dalam tanda kutip juga sereceh apapun ide gitu. Kalau itu dikerjakan terus-menerus, tangguh terus aja di situ, nanti ketemu kok gitu loh. Nanti dapat kok, saya bilang gitu. Kamu mesti tangguh gitu loh. Nggak bisa nggak tangguh itu, nggak ada cerita. Oh ini gampang gini-gini sih gampang. Saya agak kurang setuju ya dengan menggampangkan banyak hal itu. Intinya kalau ada ide, implementasi. Betul, fokus. Tangguh. Ya, tangguh maksudnya sampai kita benar-benar ahli di area itu, baru kita fokus di area yang lain lagi. Ya Kak, walaupun kadang jangan menganggap bahwa ide kita tuh misalnya cuman ini aja. Enggak, luar biasa kok kalau bisa dilaksanakan tuh luar biasa ide-ide tuh. Terus selalu menghargai ide-ide lah walaupun kadang mungkin menurut mereka kan cuma jualan ini atau apa enggak apa-apa. Nggak usah yang spektakuler kok. Dengan sosial media atau apa sekarang ini malah lebih sangat terbantu, sangat terbantu. Ya. Dan milenial kan ini familiar banget ya. Iya. Dengan itu. Lebih ini. Lebih apa namanya? Lebih jagoan lah. Lebih dimudahkan sebetulnya. Baik, untuk closing nih. Saya karena pengalaman Teita ini kan cukup panjang dan luas. Kasih sedikit closing statement dong untuk creative people. Apa ya? Untuk memotivasi. Untuk memotivasi. Jangan ragu punya ide. Jangan takut punya ide. Lakukan. Tangguh di situ. See you next episode, creative people. Ang Malik, bye.